Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas soal terkait SKD TIU CPNS tahun 2024. Nah, harapannya nanti dengan adanya soal-soal yang saya berikan ini bisa membantu teman-teman semua untuk persiapan dalam mengikuti seleksi CPNS tahun 2024. Nah, spesial video pertama saya akan mencoba membahas tentang barisan, deret, bilangan, dan huruf. Nah, di video ini nanti berisi tentang tips dan trik mengerjakan, materi dan contoh soal, serta ada latihan soal. Nah, silakan untuk teman-teman semua kalau misalkan nantinya mau request materi apa yang ingin dibahas bisa ditulis di kolom komentar ya. Tidak perlu terlalu lama, kita langsung saja menuju ke yang pertama yaitu tips dan trik untuk mengerjakan soal ketika nanti yang muncul soalnya adalah barisan, deret, dari bilangan atau huruf. Nah, tips dan triknya yang pertama adalah kita harus lihat dahulu bilangan-bilangan yang menyusun barisannya. Kemudian, cobalah untuk menghubungkan antar bilangan dengan hubungan yang mungkin terjadi. Hubungan tersebut bisa berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, atau kombinasinya. Dalam hal ini, kreativitas memang sangat diperlukan. Nah, kita lanjut tips dan trik yang kedua. Perhatikan dengan seksama bilangan atau huruf yang menyusun barisannya. Pola yang dibentuk terkadang tidak hanya dapat dilihat pada suku awalnya saja, namun harus dilihat secara keseluruhan. Nah, ini yang ketiga, untuk barisan huruf, Anda bisa mengubah atau mengonversikan huruf menjadi angka sesuai urutan abjad alfabet. Hal ini akan mempermudah dalam menentukan huruf yang sesuai dengan pola. 4. Jangan terpaku dan terpancing rasa penasaran yang tinggi terhadap satu soal saja. Karena ketika teman-teman semua hanya terpaku pada satu soal, nantinya akan menghabiskan waktu ya. Waktu yang tersedia itu sangat terbatas. Jadi, teman-teman bisa mengerjakan soal lainnya terlebih dahulu yang lebih mudah ketika menjumpai soal yang sekiranya agak sukar untuk menemukan polanya. Yang kelima adalah berlatih secara kontinu. Dengan cara ini, maka teman-teman akan terbiasa dan akan semakin cepat untuk menentukan hubungan antar bilangan atau huruf. Karena pola yang terjadi pada suatu barisan itu cenderung hampir sama. Jadi polanya ya itu-itu saja. Yang penting teman-teman semua harus sering latihan soal. Bisa itu karena terbiasa. Nah, jadi nanti untuk menyelesaikan soalnya ada 4 metode ya atau 4 cara. Yang pertama kita menggunakan pola loncat. Yang kedua adalah menggunakan pola bertingkat. Yang ketiga menggunakan pola kombinasi. Dan yang terakhir adalah menggunakan pola Fibonacci. Nah, dari keempat pola ini kita akan mencoba membahas satu persatu ya. Langsung nanti ada contoh soalnya juga. Kita mulai dari pola loncat terlebih dahulu. Nah, untuk pola loncat itu nanti juga ada beberapa jenis. Yang pertama itu ketika urut. Jadi loncatannya itu urut. Ini merupakan pola dengan hubungan antar bilangan terdekat. Kita masuk ke contoh yang pertama. Nah, di sini ada barisan bilangan ya. Kalau kita perhatikan barisan bilangannya itu dari bilangan pertama menuju ke bilangan kedua, ketiga, dan seterusnya, bilangannya adalah semakin menurun. Nah, kalau bilangannya semakin menurun berarti ada kedua kemungkinan, yaitu bisa jadi polanya adalah pengurangan, bisa jadi polanya adalah pembagian. Nah, kita coba cek satu persatu. Kalau dari bilangan 94 menuju ke 87, nah ini nggak mungkin pembagian ya, berarti ini pengurangan. Nah, ternyata kedua bilangan ini itu punya selisih 7, berarti dikurangi 7. 94 dikurangi 7 adalah 87. Nah, begitu pula dari 87 ke 80, ternyata dia juga sama, dikurangi 7. Kemudian dari 80 menuju ke 73, nah sama juga kan, dia dikurangi 7. Jadi pola pada barisan bilangan ini adalah dikurangi 7. Sehingga
Jawabannya adalah 73 dikurangi 7 sama dengan 66. Jadi opsinya adalah yang C, 66. Kita coba contoh lagi yang kedua. Nah, ini bilangannya kalau teman-teman perhatikan, bilangan dari bilangan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu semakin besar. Berarti ada dua kemungkinan, bisa dijumlah atau bisa dikalikan. Tapi kalau melihat antar bilangannya ya, 7 dengan 10 kan 7 menjadi 10 itu kan tidak mungkin dikalikan. Jadi ini pasti dijumlah. Kita coba cek. Nah, ini menjadi ditambah 3. Kemudian dari 10 menuju ke 20. Ini ada dua opsi ya, bisa jadi dikalikan 2, bisa jadi ditambah 10. Kemudian dari 20 ke 23 otomatis ditambah 3. Dari 23 ke 46 ternyata dia itu berarti dikalikan 2 ya. Nah, jadi tadi yang 10 ke 20 dia itu bukan ditambah 10 melainkan dikalikan 2. Yang kita gunakan adalah dikalikan 2. Jadi nanti polanya ternyata itu urut ditambah 3 kali 2, ditambah 3 kali 2 dan seterusnya. Sehingga dari 46 ke bilangan selanjutnya, polanya adalah yang ditambah 3. 46 tambah 3 sama dengan 49. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi untuk contoh yang ketiga. Oh iya teman-teman, jadi di sini saya akan membahas contoh beserta pembahasan soalnya dulu. Nanti di akhir video saya akan menyediakan beberapa soal. Nah, itu nantinya silakan teman-teman semua bisa mengerjakan soal-soal itu. Jadi sekarang kita bisa menyimak materinya terlebih dahulu seperti apa cara mengerjakannya dan ada apa saja sih pola-polanya gitu. Nah, kita lanjut contoh yang ketiga. Ini kalau kita lihat bilangannya semakin, oh ada yang semakin berkurang, ada yang semakin bertambah. Jadi polanya sekali lagi polanya itu bisa saja kombinasi ya, tidak harus penjumlahan semua, tidak harus perkalian semua. Jadi bisa campuran, seperti yang tadi juga kita campuran ya antara penjumlahan dan perkalian. Nah, kita coba lihat dari 9 ke 6 itu dikurangi ya, dikurangi 3. Kemudian dari 6 ke 24 ini berarti dikalikan 4. Dari 24 ke 16 ini dikurangi berapa? 8. Kemudian dari 16 ke 13 ini itu dikurangi juga, dikurangi 3. Nah, dari 13 ke 52 ternyata dia itu dikalikan ya, dikalikan berapa? 4 ya. Nah, ternyata polanya kembali lagi ya. Jadi diawali dengan dikurangi 3 kali 4 dikurangi 8. Terus ini sudah muncul lagi dikurangi 3 kali 4 berarti pola selanjutnya pasti dikurangi 8. Nah, benar ya, 52 dikurangi 8 itu 44. Jadi kita sudah menemukan polanya. Di sini ada 3 perlakuan ya. Pengurangan, perkalian, pengurangan lagi. Nah, sehingga dari 44 ke bilangan selanjutnya, polanya itu kembali lagi ke ini, dikurangi 3. 44 dikurangi 3, hasilnya adalah 41. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut contoh berikutnya. Nah, ini bilangannya juga ada yang naik, ada yang turun. Kita coba cek ya, dari 4 ke 2 itu bisa dibagi 2, bisa dikurangi 2. Nah, kita coba yang dibagi 2. Kemudian dari 2 ke 8 bisa kali 4 ya berarti ya. Ini saya salah menulis, harusnya dikalikan 4. Kemudian 8 ke 32 berarti dikalikan berapa? Nah, kali 4. Ini kita coba lewati dulu. Nah, sekarang dari 22 ke 88 berarti dikalikan 4 ya. Kemudian dari 88 ke 44 itu dibagi 2. Nah, ternyata polanya ini tadi kan dikalikan 4 ya. Jadi dibagi 2 kali 4 kali 4. Nanti kembali lagi dibagi 2 kali 4 kali 4. Dibagi 2 kali 4 kali 4. Nah, otomatis di sini setelah kali 4 2 kali, otomatis dari 32 ke bilangan berikutnya adalah dibagi 2.
32 dibagi 2 adalah 16. Nah, harusnya kalau dari 16 ke 22 dikalikan 4, itu kan hasilnya bukan 22. Berarti ini salah nih, ini bukan dikalikan 4, melainkan 2 ke 8, berarti bisa juga ditambah ya. Ditambah berapa? Ditambah 6. Nah, kalau 16 ke 22 ditambah 6, apakah benar hasilnya 22? Nah, iya benar. Jadi ternyata polanya itu dibagi 2 tambah 6 kali 4. Dibagi 2 tambah 6 kali 4. Dibagi 2 tambah 6 kali 4. Dan seterusnya. Jadi jawabannya adalah yang B. Jadi teman-teman harus ingat ketika naik itu bisa jadi ditambah, bisa jadi dikalikan. Nanti dicoba-coba saja mana yang sekiranya pas. Nah, kita lanjut lagi contoh yang kelima ini teman-teman. Kita lihat dari 6 ke 7 bilangannya bertambah 1, 7 ke 10 itu bertambah 3, 10 ke 15 bertambah 5. Nah, ternyata kalau kita lihat bilangannya merupakan bilangan ganjil ya, 1, 3, 5. Otomatis dari 15 ke bilangan berikutnya adalah bertambah 7. Nah, kemudian nanti selanjutnya juga bertambah bilangan ganjil setelah 7 itu adalah 9. Kemudian selanjutnya bilangan ganjil berikutnya adalah 11. Kita coba hitung 15 ditambah 7 adalah 22. 22 ditambah 9 itu adalah 31. Jadi jawabannya yang C ya. 31 kalau ditambah 11 benar ya 42. Nah, jadi jawabannya ini sudah benar. Nah, sekarang kita lanjut masih ke pola loncat tapi yang kedua yaitu loncat 1. Pada pola ini bilangan yang saling berhubungan selalu melompati satu bilangan lain di urutan berikutnya. Begitupun dengan bilangan yang diloncati tadi akan meloncati bilangan di depannya agar membentuk pola yang pasti. Nah, maksudnya gimana sih? Biar lebih jelas, kita masuk ke contoh saja. Ini contoh yang pertama. Jadi polanya itu loncat dari 18 tidak langsung ke 17, melainkan kita melihat polanya itu dari 18 ke 20. Jadi 17-nya dilewati. 18 ke 20 itu naik ya. Jadi polanya bertambah 2. Kemudian dari 20 ke 22 ternyata juga bertambah 2. Kemudian dari 22 ke 24 juga bertambah 2. Otomatis dari 24 ke bilangan terakhir yang di sini nih, berarti dia juga bertambah 2. Hasilnya adalah 26. Nah, ini sebenarnya udah langsung ketemu jawabannya nih teman-teman. Bilangan kedua yang jawabannya 26 itu kan hanya yang A. Jadi teman-teman sudah bisa langsung mengisi jawabannya adalah yang A. Tidak harus mencari bilangan yang pertamanya untuk menyingkat waktu. Namun saya akan mencoba menjawab bilangan yang pertamanya ya. Biar kita coba untuk latihan. Nah, berarti polanya kita lihat dari 17 ke 20. 17 ke 20 itu berarti bertambah 3. Dari 20 ke 23 juga bertambah 3. Otomatis dari 23 ke bilangan pertama juga bertambah 3. 23 ditambah 3 sama dengan 26. Jadi jawabannya adalah yang A. Nah, jadi nanti di soal itu kan tidak ada keterangan itu menggunakan pola yang mana. Jadi nanti teman-teman bisa coba-coba sendiri kira-kira polanya yang urut atau pola loncat satu atau pola yang bagaimana gitu. Kita coba contoh yang kedua, ini ada soalnya ya. Ini kita lihat kalau loncat 1 berarti 60 ke 56 itu berkurang. Berkurang berapa? Kurang 4. Kemudian 56 ke 52 juga berkurang 4. 52 ke bilangan ini yang mau dicari ya. Berarti dia juga berkurang 4. 52 dikurangi 4 berapa? 48. 48 menuju ke sini ya. 44 juga berkurang 4. Benar ya. Terus dari 44 menuju 40 juga berkurang 4. Ya. Jadi ini polanya udah benar. Kita lanjut untuk yang 58 dengan 53. Ini bilangannya juga berkurang.
berkurang 5, kemudian 53 ke 48 itu juga berkurang 5. Otomatis di sini 48 dikurangi 5 yaitu 43. Nah, ini kalau polanya berlanjut juga dikurangi 5 ya. 43 dikurangi 5 juga 38. Nah, jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, kita lanjut untuk pola loncat berikutnya yaitu ada loncat 2. Pada pola ini, bilangan yang saling berhubungan selalu melompati dua bilangan lain yang juga saling loncat 2. Sehingga dalam bentuk ini terdapat 3 pola yang menyusunnya. Kalau tadi kan hanya diloncati satu bilangan. Nah, sekarang yang diloncati itu ada 2 bilangan. Kita langsung coba ke contohnya. Berarti otomatis karena loncat 2, kita lihat bilangan pertama, nanti langsung polanya dengan bilangan ini 4. Jadi 6 dan 3 dilewati. Kita lihat polanya dari 2 menuju ke 4, ada 2 kemungkinan, bisa dikalikan 2, bisa ditambah 2 ya. Tapi kalau kita lihat dari 4 ke 8 ya, itu kan dikalikan 2. Berarti dari 2 ke 4 juga dikalikan 2. 4 ke 8 kali 2, terus 8 ke 16 juga dikalikan 2. Nah, lalu dari 16 ke, nah harusnya dari 16 ke sini ya bilangan ketiga, tapi kan nggak ada. Jadi ini kita lewati karena bukan bilangan ini yang mau kita cari. Kita lanjut lagi ke dari yang 6, terus diloncati 2 berarti 6 ke 10. Dari 6 ke 10 ternyata dia itu bertambah 4. Karena nggak mungkin dikalikan ya polanya. Jadi ini bertambah 4. Kemudian dari 10 ke 14 juga sama bertambah 4. Nah, dari sini dari 14 ke bilangan yang kita mau cari itu juga ditambah 4. 14 ditambah 4 sama dengan 18. Nah, ini udah langsung ketemu jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah yang B, karena satu-satunya yang 18 adalah yang B. Kita coba lanjut lagi ya, biar nanti mencari bilangan yang kedua. Apakah benar 81? Bilangan berikutnya berarti kita lihat dari 3, terus dilewati 2 berarti 3 ke 9. Dari 3 ke 9 otomatis ada 2 kemungkinan, bisa ditambah, bisa dikalikan. Tapi kalau kita lihat 9 ke 27 ya, itu kan berarti dikalikan. Kali 3. Nah, otomatis polanya di sini adalah kita kalikan 3. 3 ke 9, 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3 sama dengan berapa? Yap, 81. Jadi jawabannya benar yang B. Kita lanjut contoh yang kedua. Nah, ini kita lihat polanya. Kalau pola loncat 2 berarti 6 ke 12. Bisa dikalikan 2, bisa ditambah 6. Tapi kalau kita lihat 12 ke 18 yang ini ya, kalau loncat 2, itu bukan dikalikan, tapi ditambah 6. Nah, berarti yang 6 ke 12 juga ditambah 6. 12 ke 18 ditambah 6. Kemudian ini berarti nggak bisa dilanjut karena nanti bilangan yang ketiga di sini tidak kita cari. Jadi kita langsung ke yang ini 20 dengan 20. Nah, ternyata 20 ke 20 itu tetap ya, bilangannya tetap tidak perlu diapa-apakan atau ditambah 0 lah ibaratnya. Berarti dari 20 ke bilangan berikutnya juga tetap yaitu 20. Kemudian kita akan mencari bilangan berikutnya. Kita lihat pola yang ketiga, berarti 10 dengan 18. Itu adalah bertambah 8. Nah, berarti 18 ditambah 8 berapa? Jawabannya adalah 26. Jadi, opsi yang benar adalah yang C, 20 dan 26. Kita lanjut, ini masuk ke pola yang kedua, yaitu pola bertingkat. Nah, untuk pola bertingkat, nanti ada 2 bentuk, bertingkat 1 dan bertingkat 2. Kita coba yang bertingkat 1 dulu. Jadi pola barisan bertingkat 1 artinya bilangan yang menjadi penjumlah, pengurang, pengali, atau pembagi dari barisannya memiliki pola juga. Nah, maksudnya gimana sih? Kita coba lihat di contoh biar teman-teman semua lebih jelas. Gampang kok. Nah, jadi maksud dari yang tadi, ini bilangan yang pertama, itu kan dia punya pola.
kita coba cek polanya dulu ya. 15 ke 20 berarti bertambah 5. 20 ke 23 bertambah 3. 23 ke 29 bertambah 6. 29 ke 33 bertambah 4. Kalau pola yang kita lihat di sini, ini kan acak ya. Bilangan ganjil juga bukan, bilangan genap juga bukan, bertambah juga bukan. Kan nggak pasti ya, nggak tentu bilangannya bagaimana polanya. Nah, jadi bilangan yang ini ternyata dia itu memiliki pola juga. Kita coba cek polanya. Dari 5 ke 3, polanya adalah dikurangi 2. Dari 3 ke 6, polanya adalah dikalikan 2. Dari 6 ke 4, polanya adalah dikurangi 2. Nah, jadi ini dan seterusnya. Dikurangi 2 kali 2, kurangi 2 kali 2. Sebenarnya kalau di sini, ini ada dua kemungkinan ya. Bisa dikalikan 2, bisa ditambah 3 juga kan. Nanti boleh dicoba dua-duanya. Misal dianggap yang perkalian dulu. Kalau di opsi ada berarti jawabannya benar perkalian. Tapi kalau misalkan yang perkalian kok nggak ada di pilihannya, berarti otomatis yang ini bukan dikalikan tapi ditambah. Kita coba menggunakan perkalian dulu ya. Berarti pola selanjutnya dari yang ini 4 ini ke bilangan selanjutnya polanya adalah dikalikan 2. 4 kalikan 2 sama dengan 8. Nah, sehingga 33 ini ditambah 8 hasilnya adalah 41. Kemudian kita lanjut bilangan berikutnya. Jadi 8 ini berarti pola berikutnya adalah dikurangi ya, kurangi 2. 8 dikurangi 2 hasilnya adalah 6. Jadi ini ditambah 6. 41 ditambah 6 adalah 47. Nah, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut untuk yang pola bertingkat 2. Nah, untuk pola bertingkat 2 ini sebenarnya ini sama seperti pada barisan bertingkat 1. Nanti di bawahnya ditambah satu pola lagi atau satu tingkat lagi. Namun pada seleksi CPNS itu biasanya soal jenis ini jarang kita temukan. Jadi di sini tidak akan kita bahas ya karena itu memang jarang ditemukan. Nah, kita lanjut pola berikutnya yaitu pola kombinasi. Pola ini merupakan kombinasi dari berbagai macam pola. Ada kombinasi pola loncat dengan bertingkat dan pola lain yang bervariasi. Sehingga diperlukan ketekunan lebih untuk menghubungkan antar bilangan dan menentukan pola yang mungkin terjadi. Kuncinya hanya satu. Yang terpenting, pola yang kita temukan adalah pola yang konsisten. Contohnya, nah ini kalau kita lihat bilangannya dari 4 ke 4, itu kan nggak berubah ya. Dari 4 ke 8, itu berarti bisa dikalikan 2, bisa ditambah 4 ya. Kemudian dari 8 ke 10, dia bertambah 2. Dari 10 ke 20 dikalikan 2. Nah, berarti ini tadi benar dikalikan ya, bukan ditambah 4. Jadi ini polanya sudah ketemu kali 2. Terus lagi di 20 ke 4 itu kan ditambah 4. Nah, ternyata untuk di sini ada dua tipe ya. Di sini kalau yang 0, 2, 4 itu kan ternyata dia punya pola sendiri lagi ya. Bentar, kita lanjut ke sini dulu. 24 kali 2, 48. Nah, yang kali 2 ini kan tetap konsisten ya. Dia polanya kali 2, kali 2, kali 2. Nah, tapi kalau yang 0, 2, 4 itu ternyata dia memiliki pola lagi, yaitu selalu bertambah 2. Nah, berarti yang berikutnya adalah bertambah 2, 4 ditambah 2 adalah 6. Jadi di sini 48 ditambah 6 jawabannya adalah 54. Opsi yang C. Nah, jadi di sini ini kan polanya kombinasi. Ada yang pola loncat, ada yang pola bertingkat. Nah, makanya di sini namanya pola kombinasi. Jadi gabungan dari beberapa pola-pola yang sudah kita temukan tadi. Kita lanjut yang terakhir yaitu pola barisan Fibonacci. Nah, barisan Fibonacci adalah suatu barisan di mana suku-suku berikutnya merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Dua suku terdepan merupakan suku awal. Contohnya, jadi di sini
Suku terdepan, dua suku terdepan yaitu 4 dan 7 itu kita anggap sebagai suku awal yang mana nanti ketika kita jumlahkan itu menghasilkan bilangan yang ketiga. Nah, 4 tambah 7, 11 kan. Begitu pula nanti untuk mencari 18 ini, 18 itu juga sama, hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Dua suku sebelumnya siapa? 7 dan 11. 7 ditambah 11 sama dengan 18. Pas ya. Terus kalau 29 juga sama, ini hasil penjumlahan dari 11 dan 18. Jadi, bilangan berikutnya bisa kita temukan nih. Bilangan berikutnya otomatis bisa kita cari dari 18 ditambah 29. Hasilnya adalah 47. Nah, pola bilangan yang berikutnya ini juga sama, berarti diperoleh dari 29 ditambah 47 sama dengan 76. Jadi jawabannya adalah yang C, 47 dan 76. Nah, itu dia tadi beberapa penjelasan mengenai materi barisan deret bilangan ataupun huruf. Untuk yang huruf tadi contohnya belum sempat terbahas, tapi sebenarnya caranya sama. Nanti tinggal hurufnya itu Bapak Ibu bisa ubah menjadi angka. Kalau di sini B, B itu berarti urutan huruf kedua. Jadi ini 2, Y. Y itu tinggal Bapak Ibu cari di urutan alfabet itu urutan keberapa. Nanti caranya sama seperti tadi, mengerjakannya setelah dalam bentuk bilangan. Baik teman-teman, jadi di sini saya sudah menyediakan ada 6 soal ya untuk dijadikan sebagai latihan. Silakan teman-teman bisa kerjakan terlebih dahulu. Kemudian jawabannya bisa dituliskan di kolom komentar supaya saya nanti bisa mengecek jawabannya benar atau salah. Kemudian untuk pembahasan dari latihan soal ini nantinya akan saya bahas di video selanjutnya. Namun sebelum menonton video selanjutnya, saya harap teman-teman mengerjakan soal ini terlebih dahulu dan ditulis di kolom komentar, baru menonton video yang selanjutnya. Nah, saya doakan semoga teman-teman semua yang menonton video ini sampai akhir ya, itu bisa lulus seleksi CPNS di tahun 2024 ini dan menjadi CPNS sesuai dengan formasi yang dipilih. Semoga prosesnya lancar dan semangat terus untuk teman-teman semua ya. Nah, silakan saya beri waktu 6 menit ya untuk mengerjakan soal ini. Harapannya satu soal bisa 1 menit. Dimulai dari sekarang. Bagaimana? Sudah selesai teman-teman semua? Jangan lupa silahkan bisa ditulis di kolom komentar ya. Terima kasih saya ucapkan karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa silakan yang mau request materi bisa ditulis di kolom komentar juga. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.